jenis. Ada yang mawar, ada yang biasa seperti daerah Karimun, ada yang dari beberapa daerah lain. Yang kami yang maksimal di Jepara itu urus tinggi yang daun beras. Baru ada teman yang ini sedang mendalami untuk media dan perawatan kabinet yang finishing. Itu juga yang di pesisir, Pak. Itu daerahnya pesisir yang cocok. Daerah kami itu sebenarnya tidak jauh dari pesisir, Pak. Sekitar 30 menit dari pesisir. Iya. Neng sedikit ampun loh, menurut saya. Tapi daerah pesisir, daerah pantai Teluk Awur, Semarang itu ada teman yang koleksi itu super. Bandengan. Pantai Kartini, teman-teman super itu. Pak Ardi dari sana itu sakit. Ardi dari Jepara. Itu kalau nggak ke itu konteneran, Pak. Mumpung belum dibongkar. Ya, dan ini saya samatin dibongkar. Nanti dari sini, nanti mukanya dari sini. Terus beberapa nanti tak pilih-pilih untuk saya buang dan memakai beberapa untuk yang kita kawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyata dari PPPI Cabang Klaten. Mayoritas kebanyakan kalau demo itu dimanapun saya mengamati itu mau bertanya, satu malu, kedua atau tidak tahu yang mau ditanyakan apa. Itu mayoritas. Nah di sini saya juga dulu pernah coba santiki, namun tidak berhasil. Dalam artian daunnya itu setelah hijau terus kena itu, kemudian pernah menggantikan media itu pohonnya malah justru malah mati. Yang mau saya tanyakan mungkin kebetulan ketemu Mas Junet. Yang pertama, penyuburan dulu, masalah pembentukan itu kreasi saja. Penyuburan media untuk santikinya ya sesuai dengan geografisnya tadi dikatakan ya, itu geografisnya bagaimana, kemudian medianya apa yang cocok untuk santiki, kemudian yang utama bagaimana cara membongkar media tanam khususnya untuk santiki, karena konon saya belum pernah mencoba sekali mati. Namun ada yang cerita tidak boleh memotong akar. Itu kan hanya istilah orang Jawa bilangnya suara burung. Jadi belum pernah mencoba tapi sudah pernah cerita. Itu orang Indonesia rata-rata begitu. Istilahnya bahasa latah. Belum mencoba sudah berani berbagi ilmu. Kalau bisa, kalau saya biasanya bicara sampai mengada-ada. Ya untuk ini menurut penjelasan satu media yang cocok, kemudian letak geografisnya yang bagaimana, kebutuhannya apa saja, kemudian bagaimana cara pembongkaran media tanam. Itu saja tiga hal yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Atta. Pertanyaan sangat bagus untuk jenis pohon di tempat saya ini, santiki. Santiki aslinya iklimnya dari pinggir laut, pesisir. Ada juga di beberapa wilayah, untuk di luar Jawa itu di atas, di tebing. Cuman tebingnya itu tebing pesisir juga. Batunya hampir mirip batu Sukolilo. Itu ada salah satu jenis yang seperti itu. Dan juga ada yang akarnya menjulur ke pantai, untuk akarnya minum. Ada juga yang di pasir, bukan di pantai, untuk meminum ke pantai akarnya. Ya itu ada beberapa. Tapi untuk di daerah-daerah yang jauh dari pantai itu bisa disiasati sama garam atau air laut dari pantai. Garam krosok. Ya, garam krosok itu harus wajib kalau saya. Apalagi untuk orang yang jauh dari pantai, dari laut. Nah, untuk garam cukup ditaburkan. Tapi kalau untuk air
air laut dicampur separuh sama air sumur, jangan air laut kok. Buat payau ya. Dan itu penggunaannya untuk 1 minggu sekali kalau belum sehat, nanti kalau sudah sehat 2 minggu sekali. Jangan tiap hari. Saya pernah tiap hari Pak, daunnya bener tebel kayak ada airnya di dalam. Tapi begitu yang nggak sehat dikit langsung rontok. Wow. Seperti itu. Dan untuk pembongkaran kita lihat pohon ini sakit, sehat apa enggak. Kalau pohon ini sakit, kalau untuk santiki disehatkan dulu Pak. Kita korek dikit, pokoknya jangan diangkat dari pohon. Kita korek, kasih dikasta sama pasir malam tok. Ya. Kita nunggu dia terubus, itu baru diangkat. Lebih bagusnya untuk pengangkatan santiki malam hari. Malam hari pun itu kita tidak boleh korek pakai alat, misalkan pakai kayu atau pakai besi. Kita korek kayak pohon lainnya, tidak boleh. Kita pakai tangan halus sama dibacot air. Dan untuk teman menyiapkan B1, misalnya kita pakai B1 yang Thailand. Nah setiap dia mau kering kena angin, semprot. Setiap akarnya mau kering kena angin itu kita semprot pakai B1 Pak. Dan untuk pengurangan akar itu cukup dengan tangan. Ya nanti yang kering-kering yang busuk nanti dia rontok. Tapi dibacot pakai air murni dari sumur. Bacot terus. Tapi bagusnya malam Pak. Jadi pohon nggak langsung kena matahari, kena angin panas. Ya bagusnya malam. Habis itu kalau santiki harus karantina kalau di tempat saya. Harus karantina paling enggak 1 minggu atau bahkan bisa lebih, tinggal nunggu kesehatan untuk pohon ini pulih kembali. Nah, untuk memanaskan adaptasi sama panas, sedikit-sedikit ditaruh di panas, misalkan di teras rumah. Jangan langsung dari tempat adem, dari tempat tertutup langsung ke panas. Jangan, kalau nanti tidak kuat, bertahap. Kenalkan ke panas, ke teras rumah, biar sudah aman, kita putar pakai timer. Jangan sampai kena sebelah toh, putar lagi, sebelahnya kena matahari. 1 hari putar. Dan kalau udah tumbuh sehat, baru keluarkan ke panas full. Nah, kalau udah keluar panas full, tunggu pertumbuhan baru dikopi atasnya, dipotong-potong di kawat. Seperti itu Pak. Semoga tenang. Terima kasih. Ya. Yang lainnya Thailand ya Pak ya, bukan yang bisa biasa ini. Bisa Thailand. Oh yang Thailand yang tutup biru ya. Yang tutup biru. Hampir sama Pak, tutupnya sama padanya. Tulisannya kayak tulisan Thailand. Ya. Ini sama-sama birunya. Ya sama-sama birunya. Itu kalau yang di kami untuk khusus bagi pohon stres, bagi kami ini berdasarkan pengalaman. Saya tidak tahu sama-sama bisa kok. Kami mantap yang itu. Mantepan Pak mungkin Pak, kalau kandungannya mungkin sama tapi kami mantap pakai ini. Satunya Thailand. Monggo yang lain kalau ada yang berkenan berbagi ilmu, sharing untuk berpendapat kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Ato tadi. Perkenalkan saya nama Daryono dari cabang PPPI Sukoharjo. Kalau pengalaman saya, itu saya pernah punya 3 santiki, juga sampai kelas madya, tapi akhirnya wassalam. Nah, wassalamnya itu gejalanya pertama itu mati anak ranting. Oke. Anak ranting. Kemudian itu kan kami karantina, kami hanya kasih suplemen aja. Tapi itu nanti terus tumbuh, subur. Tapi suatu saat nanti itu gitu lagi. Ngedrop lagi. Terus akhirnya setelah dia untuk sengkel gitu mungkin ya, itu langsung akhirnya mati semua. Terus yang saat ini masih hidup kan masih tak mau, itu kondisinya juga seperti itu. Jadi nanti pada saat ini subur gitu, terus nanti drop. Kalau kami garam berosok, ya garam berosok, kemudian juga pakai atonik.
Ya. Bang, untuk mengatasi pohon yang melemah Matur nuwun. Nah ini perlu dibedakan untuk santiki bahan sama santiki jadi, Pak. Santiki jadi lebih ekstra, soalnya medianya lebih sedikit dan media lebih sedikit, mesti makannya lebih sedikit. Dan itu kalau kebanyakan vitamin bisa kolesterol, Pak, pokoknya. Sedikit harus rutin supaya kalau orang kan apa itu bukan yang dari pabrik. Nah, bikinnya vitaminnya yang dari herba seperti itu. Nah, misalkan santiki kebanyakan obat-obat dari pabrik juga seperti itu. Dan untuk santiki jadi medianya sangat diperhatikan. Biasanya kita pakai pasir halus itu yang atasnya, bawahnya kasar. Dan itu pohon jadi kan daun full, pasti nanti kecil putih lebih full, dan itu sangat diperhatikan. Nah, terkadang kita tidak tahu ini bongkar dari kapan kita tidak tahu, cuma lihat atasnya bagus. Nah itu perlu diperhatikan. Coba korek, siapa tahu ada cacing atau dan sebagainya. Masalahnya santiki lebih rawan. Semut hitam pun itu yang keliling-keliling sering keluar masuk media itu masalah juga pada tinggi. Nah, insek berkala kena penyakit dan kena penyakit 2 minggu sekali harus santiki seperti kacang. Jadi untuk merawat santiki kalau kita punya itu ya nggak mau dibanggakan, Pak. Jadi kita rutin merawat. Nah, bedanya sama sancang, santiki perlu garam atau air laut. Kalau sancang enggak, tapi penyakit-penyakitnya hampir mirip, sama. Kalau dia kena penyakit itu di sini butuh-butuhan, butuh yang merah itu atau seperti garam mati. Dan media pun dia penuh, dia dapat makan ini yang sudah jadi full, juga nanti mati. Cabu akar apalagi juga bisa. Dan tiap 2 bulan sekali dicek. Sering diubah jamur, Pak. Tiap kita merawat kan 2 bulan sekali untuk teknik. Kita bersihin polanya, kita kasih obat jamur supaya dia serangan dari bawah ini terkendali sebelumnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Merawat santiki harus menyisakan ini daun, Pak. Terus kalau bisa potongan, setiap kita potong besar dikasih lebihan seperti ini. Nah, jangan langsung pres kayak seperti pohon lainnya. Kasih lebih potongnya supaya dia misalnya santiki gampang mundur, apalagi di jauh pantai gampang mundur. Nah ini untuk mensiasati nanti apabila mundur dia pas. Kalau kita sudah mau menampilkan, tinggal kita rapi-rapikan. Ini kelihatannya dari bahan, dari cangkok atau dari biji yang melihat dari awal ya. Iya, pasti lama itu. Dan ini kelihatannya kurang subur. Ya udah subur, cuman kurang banget. Kurang subur banget. Ya, biasanya santiki kalau ngepres daun harus menyisakan. Nah ini kan jauh. Ya nanti kalau tumbuh-tumbuh lagi berani milih lagi, diundur-undurin lagi, dimundurin lagi. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Aji dari PBBI cabang Ponorogo. Di sini saya ingin menanyakan cara perawatan daun khususnya santiki. Karena apa? Saya pernah mengalami daunnya itu subur. Tidak waktu lama itu kira-kira 2 minggu itu kayak sakit. Nah,
kata teman-teman itu katanya kena kutu merah. Katanya, cuman nggak tahu kutunya seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan, perlakuan apa atau mungkin kalau pakai insektisida itu insektisida yang jenis pakai bahan aktif apa? Atau mungkin yang kedua, kalau kena jamur itu pemakaian fungisidanya memakai bahan aktif yang apa? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Junat, langsung untuk perawatan kesehatan sang gigi, kadang sakit, kadang sehat. Ya Pak, terima kasih. Sang gigi biasanya memang terserang kutu Pak. Jadi kalau terserang kutu kita biasanya pakai insek. Inseknya yang paling bagus teman-teman pakai Degis. Degis kalau untuk sang gigi jenis pakai Degis itu tidak begitu terbakar daunnya Pak. Tapi kalau untuk pohon lainnya, kalau Andeng Putri tidak berani pakai Degis. Tapi kalau sang gigi lebih nanti mujarab pakai Degis. Nah itu untuk perbandingannya hampir sama. Terus makanya tadi saya bilang sang gigi meskipun kena tidak kena kutu 2 minggu sekali harus wajib Pak di insek. Nah itu untuk pencegahan supaya kutu tidak mengendap, tidak merapat ya. Dan setelah tahu kalau kena kutu merah jangan dipres dulu Pak. Nah itu biasanya fatalnya di situ. Dia tidak tahu kalau pohonnya kena kutu merah. Ya meskipun dia insek, tapi kalau daunnya dipangkas, daunnya dipres, dibikin rapi lagi, nah itu juga fatal. Nanti banyak yang mati ranting seperti itu. Begitu Pak, semoga berkenan ya. Fungisidanya kita pakainya jenisnya Ditan ya. Ditan itu kita berlakukan berkala untuk 2 bulan sekali waktu penggarapan seperti ini. Ketika habis digarap kita pakai Ditan. Ditan dicampur sama Degis sedikit, Degisnya paling 1/4 tutup. Terus kasih air, bikin pasta. Cuman jangan sampai kental, pasta dioles semuanya kayak dilukis Pak, pakai kuas semuanya seperti itu. Boleh, cuman kalau dispray biasanya kalau dispraynya terus kena daunnya itu bahaya juga. Nah, spraynya biasanya kena Ditan, kena insek, spraynya karet-karetnya ngolor, kalah. Terus baru itu bisa dipakai. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai kuas kayak lukis. Batangnya biasanya dibasahi dulu Pak, semprot pakai air dulu. Kalau basah nanti ditempel kuas yang sudah campur. Nah itu nanti nyebar sendiri. Turun dengan begini. Nah, dia lebih pekat Pak. Kalau hanya di spray itu biasanya nggak bisa pekat sampai masuk ke karakter dalamnya. Biasanya kena daun malah rontok. Iya bahaya. Jadi untuk beberapa jenis pohon memang harus kita pelajari. Ya. Kita pelajari untuk medianya, titik tumbuhnya, itu segala macamnya. Segala pohon, segala jenis memang beda-beda. Harus kita kuasai dan pelajari. Bisa juga melajari satu pohon itu 4 tahun. Nah itu lebih cepat, itu termasuk cepat. Kadang ada mertua itu mantuku kayak stres ngomong BUW ini. Nah itu yang dimaksud bicara sama pohon. Jadi ketika kita disodorkan pohon ini sakit apa sehat kita tahu. Pohon ini medianya penuh apa belum kita tahu. Terus kita potong tumbuh tunasnya di mana kita tahu. Nah itu yang namanya bisa bicara sama pohon. Tapi kadang orang awam kan tidak tahunya seperti itu. Mantune stres ini. Kami punya pengalaman teman trainer dari Jepara itu. Kowe kok anggar diubengke maju digunting sak cekrik mundur meneng sampai digermengi ngoro sepuhe Pak. Mantu iki stres sampai